Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada kelompok dua yang belum belum standby sepertinya ya. Kelompok satu udah ada perwakilannya. Halo, kelompok satu. Ya, Pak. Kelompok Ya, dua Pak. belum ada ya. Oke, kelompok tiga Joel ya. Ya Pak, kelompok 3 Joel Pak, Oke, sama Firda. oke. Tinggal nunggu kelompok dua nih yang belum ada. Karena kelompok dua sama kelompok tiga sedikit konflik ya judulnya. Jadi penting juga nih untuk kelompok dua nanti biar dikonfirmasi gitu. Oke, saya share screen untuk hasil reviewnya. Apakah sudah bisa lihat semua? Bisa, Pak. Bisa Pak. Oke. Ya, pertemuan ini kita bahas tentang review ya. Review. Nah, untuk keseluruhan sistem ya, seperti yang dijelaskan kemarin kan, ini keterhubungan antar modulnya kayak gini. Ya, jadi yang teman-teman buat itu sebenarnya akan menjadi satu kayak gini. Nah, ini adalah modul-modul yang dikembangkan kemarin kan, ada 3 modul, farmasi, pembayaran, sama asuransi ya. Untuk master sama pemeriksaan pasien ini akan saya jelaskan, ya saya lampirkan di pertemuan ini, dokumennya harus seperti apa yang harus dibuat. Seharusnya ya di pertemuan ini tuh udah dilampirkan ya sama teman-teman tuh hasilnya. Cuman karena saya belum lihat di forum atau grup ya yang melampirkan benar-benar rekapnya ya keseluruhan dokumennya. Jadi saya lampirin di minggu ini aja supaya nanti minggu depan bisa langsung dikerjakan. Nah, untuk yang dikembangkan ya, modul farmasi, pembayaran, asuransi ini udah masing-masing udah disampaikan ya kelompoknya. Farmasi oleh kelompok 1, pembayaran kelompok 3, asuransi kelompok 2. Nah, ini yang sedikit konflik saya lihat, ada asuransi udah dikerjain sama kelompok Joel ya, kelompok 3. Kemudian yang asuransi ini belum ada yang megang nih, udah ada yang megang nih ya, asuransi kelompok 3 tuh sebenarnya si Joel. Cuman yang untuk pembayaran belum ada yang megang. Kalau saya lihat dari review, nanti kita coba lihat dulu ya reviewnya. Mungkin kita sambil nunggu kelompok 2 nih untuk konfirmasi. Pertama kelompok 1 dulu nih, Mas Teguh ya yang standby ya. Jadi Ya, Pak. kelompok 1 ini reviewnya, saya udah buat reviewnya. Pembagian orangnya juga udah dijelaskan ya di forum. Jadi untuk yang ngelis form-form sama halamannya Mas Teguh sendiri, terus Mbak Alfia ini menyampaikan rekap rancangannya. Rezeki Sumamura menyampaikan rekap sederhana tabel database-nya dan rekap layout disampaikan oleh Natasha. Nah, ini reviewnya ya. Jadi secara keseluruhan itu belum ada rekap rancangan yang compact gitu ya. Masih list atau rekap rancangan yang secara sederhana gitu, nggak menjelaskan fungsinya ini untuk apa di masing-masing function, terus database-nya mau kayak gimana, itu baru bentuknya rekap ya. Kalau saya bilang itu rekap belum menggambarkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian layout juga belum ada, baru deskriptif aja layoutnya. Jadi nggak kebayang tuh nanti modulnya mau bikin kayak gimana. Terus sama yang bisa direview nih form ya. Formnya itu banyak nih yang disampaikan. Banyak banget form-formnya sama halaman-halamannya yang menurut saya sih bisa disederhanakan gitu. Karena bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di requirement kemarin. Jadi nggak perlu sampai semuanya dibuat karena itu bisa jadi pendukung ya untuk report. Sedangkan yang dibutuhkan mungkin hanya beberapanya ya. Nanti saya coba jelaskan sedikit tentang 401 sama requirement yang dibutuhkan. Kemudian desain table-nya ini masih sederhana banget tuh, Bang. Masih cuman tampilan listnya doang, nggak ada tabelnya ntar mau dibikin kayak gimana, terus relasinya kayak apa itu belum tergambarkan gitu. Jadi kalau misalkan minggu ini kalian harus ngembangin aplikasinya ke dalam coding kan bingung gitu mau bikinnya seperti apa karena belum jelas rancangannya kan.
Nah, sementara ada tanggapan dulu dari tim 1. Nggak ada sih Pak kayaknya. Emang bener sih, emang masih benar sederhana banget sih kayaknya yang disiapin sama kelompok 1. Oke. Mungkin ntar lebih disesuaikan lagi sama requirement yang dari bapaknya gitu. Ya, oke. Oke Pak. Nah, ini kemarin juga saya perbaharui ya file PPT-nya ya, PowerPoint ini udah saya lampirkan modulnya nih ya. Modul proses atau requirement-nya nih ya. Secara garis besar requirement-nya seperti ini ya. Jadi flow yang dibutuhkan. Jadi ketika si pasien sudah selesai nih dia berobatnya, maka nanti di farmasi ya, modul farmasi itu akan muncul list-list pasien yang berobat. Kan udah selesai tuh berobatnya dari dokter gitu kan. Nanti dia akan pergi ke bagian farmasi. Nah, di bagian farmasi kan dia cuma tahu penyerahan rekapnya gitu ya dari si pasien ya, bisa jadi bentuk printout segala macam. Cuman kan detail resepnya dan segala macamnya itu kan ada di tabel atau data si pasien ya, data berobat pasien yang bisa dibuka. Nah, maka itu nanti dibutuhkan list ya. List itu berupa pasien yang berobat kayak gimana ini, pasien yang berobat, terus detail resepnya seperti apa, itu kan ada di tabel list pasien yang saya buat nih sebelumnya. Dan kalau kemarin kan bisa dipakai data dummy dulu ya, kira-kira kayak gimana. Cuman yang jelas di situ udah tahu kebutuhannya. Yang pertama adalah buat list pasien yang menyerahkan rekap ya dari hasil pemeriksaan, pasti 1. Nanti kan muncul listnya, baru ada search-nya dan segala macam. Setelah itu ketika diklik pilihan pasiennya, oke 10 menit lagi kita riset ya. Jadi nanti ada setelah dipilih pasien yang berobat, nanti akan muncul baru form untuk memproses si farmasinya, memproses obat-obatannya ya sesuai dengan resepnya. Di situ kan ada resep dokter ya. Nanti di farmasi ini formnya baru menginput tuh jumlah obat yang dibutuhkan, terus status obatnya ada atau tidak, terus pilihan resepnya dia mau copy atau incomplete atau complete, sama bayar mencantumin harga totalnya gitu. Itu di formnya. Jadi gambaran formnya kayak gitu. Berarti ada 1 halaman, terus 1 form ya. Nah, baru lanjutnya ada fungsi untuk kalkulasi biaya obat. Nah, jadi dari biaya obat ini baru muncul tuh total yang dia bayarkan berapa, sama opsi bayarnya. Dia mau bayar mau bayar atau cuman copy resep aja atau kayak gimana, pembayarannya seperti apa. Ntar baru menghasilkan rekap penyelesaian resep. Jadi kalau misalkan dia bayarnya pakai asuransi, maka di situ kan butuh output berupa pembayaran melakukan asuransi ya. Atau pembayaran dengan tunai. Totalnya berapa segala macam. Baru rekapnya hasil outputnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari list ini ya, list ini kan ada status obat ya, ready sama not. Itu ada logic lagi, kalau misalkan dia ready berarti obatnya komplit tuh. Kalau ada obat yang not ready, artinya obat yang nggak ada, berarti dia statusnya incomplete harusnya. Gitu. Nah, jadi kurang lebih gambaran sederhananya kayak gitu farmasi ini. Modul farmasi cukup simple. Kalau yang dilihat dari kemarin kan ada posisi raknya, terus ada form untuk peletakan obat segala macam. Itu advance ya, gitu mungkin bisa diterapkan. Cuman karena mengingat waktunya dikit ya untuk pengembangannya, jadi kalau bisa disederhanakan sesuai dengan form yang dibutuhkan ya, sesuai dengan flow ini gitu. Jadi outputnya cukup sampai rekap penyelesaian resep, yang diinput ya, yang diinput cuma jumlah obat, status obat, resep dan segala macam. Nah, untuk melihat status obat ini kan butuh sebuah master gitu kan, master obat misalkan. Master obat, atau kalaupun nggak pakai master obat, kalian cukup bisa diisi manual gitu. Yang penting dijelaskan di di perancangannya. Input status obat, pilihan obat ini tidak berdasarkan master data, atau cukup pilihan obatnya ready atau tidak gitu. Untuk pengecekannya dilakukan manual oleh si bagian farmasinya. Jadi nggak perlu pencatatan obat gitu. Misalkan kalau mau bikin yang sederhana. Cuman kalau mau bikin kompleks yang lebih advance, itu bisa menggunakan form-form yang kemarin tuh. Di list dulu master obatnya, terus stok obatnya dan segala macam. Itu
itu cukup besar lah pengembangannya kalau menurut saya. Jadi bisa lebih dikecilkan lagi gitu ya. Nah, kalau yang dilihat kemarin kan kayak gini nih, diagram yang di-provide sama kelompok 1 ya. Jadi ada banyak interaksi nih di sini. Jadi pelanggan atau si pasien tadi kan dia datang terus masuk ke modul ini transaksi pembelian obat gitu kan. Dari pemberian obat nanti ada lagi berhubungannya dengan faktur, persetujuan, terus tempat obat. Baru nanti akan keluar hasil output-nya. Nah, ini apa namanya? Ini modul di apotek ya. Kurang lebih sama di apotek. Ada persetujuan, ada 4I principle lah kalau kita bilang, ada yang approve, ada yang enggak gitu kan, ada persetujuan permintaan di sini. Terus ada biaya permintaan dan segala macam. Ini cukup advance. Cuman kalau lihat dari requirement-nya sebenarnya cukup sederhana gitu. Jadi kalau mau dibikin kayak gini monggo, yang penting kekejar waktunya karena kan cukup singkat ya, 1 atau 2 minggu. Kemudian kalau yang ini kan kalau saya lihat sih ini cukup sederhana gitu, cukup bikin sebuah form terus isinya sesuai dengan requirement ini, jadi cukup cukup sederhana, cukup singkat gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti di formnya ini ya, di form yang di sini nanti mungkin bisa ditambahkan gitu auto number, ID resep otomatis pakai ajak yang kemarin dicontohin, boleh kayak gitu, biar lebih advance sedikit. Itu kurang lebih Mas Teguh. Oke, Pak. Jadi kalau mau dikembangkan ke depannya mungkin bisa berangkat dari situ aja. Kan sekarang kalau teman-teman ngembangin nggak ada pegangan ya kan, nggak ada rancangannya gitu kan, mau kayak gimana. Jadi makanya di pertemuan ini itu diharapkan rancangannya udah jadi, di hari Senin atau hari Minggu udah mulai tuh kembangin modulnya sesuai dengan rancangan yang ada gitu. Formnya udah jelas, terus list functionnya udah jelas, jadi pembagian taksnya juga enak. Nanti yang ngerjain form siapa, yang ngerjain halaman siapa, yang ngoding buat bikin controller siapa, yang bikin database siapa, kan jelas pembagiannya. Kalau rancangannya udah ada, udah jelas. Gitu ya. Oke, Pak. Ada pertanyaan? Kelompok 1 dulu. Nggak ada pertanyaan kelompok 1? Kayaknya udah cukup jelas, Pak. Sesuai rule yang Bapak berikan tadi. Oke. Jadi mungkin bisa direvisi atau ditambahin gitu ya. Prioritasnya yang penting di minggu depan udah ada progresnya nih pengembangannya, karena kan tugas besar 2 harus di-input nih nilainya. Kalau misalkan belum ada progresnya, saya yang input nilainya takutnya nanti malah 0 gitu kan. Gitu. Jadi saya nggak tahu masukin nilainya seperti apa. Ini juga concern buat kelompok lain gitu ya. Karena yang menurut saya yang udah cukup ada progresnya sih emang kelompok 1, kelompok lain ada beberapa yang baru nyerahin gambaran step-stepnya, bahkan belum sampai ke listnya gitu. Kalau kelompok 1 udah ada beberapa list functionnya, cuman perlu disederhanakan, memang nggak sedetail itu. Oke, itu kelompok 1. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sementara di stop dulu, nanti kita login lagi karena time-nya udah mau habis nih. Nanti sekitar 2 menitan dilanjut dulu ya, saya stop dulu, nanti login lagi ya. Oke, Pak.